Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asef Miftahuddin, dosen pada Program Studi Manajemen Universitas Pendidikan Indonesia Bandung. Video ini merupakan salah satu persyaratan untuk pernyataan diri dosen dalam rangka unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi pada proses sertifikasi dosen tahun 2025. Pada video pembelajaran ini, saya akan menjelaskan materi mata kuliah Literasi Teknologi Digital dengan kode MJ310. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib pada program studi manajemen dengan bobot 4 SKS. Mata kuliah ini terdiri atas 16 pertemuan, yaitu 14 pertemuan tatap muka serta 2 pertemuan UTS dan UAS. Capaian pembelajaran program studi atau kita sebut dengan CPL yang dirujuk pada mata kuliah ini meliputi 1. Mampu mengintegrasikan kecakapan belajar dan berinovasi, penguasaan teknologi dan informasi, pengembangan karir, dan kecakapan hidup untuk menjadi pembelajar sepanjang hayat. 2. Mampu bekerja mandiri dan berkolaborasi dalam tim, serta mampu berpikir logis, analitis, kritis, dan kreatif, serta mengaplikasikan berbagai model pengambilan keputusan untuk penyelesaian masalah di bidang manajerial dan pengembangan kebijakan strategis. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK, yaitu memahami konsep-konsep tentang penggunaan komputer berbasis sistem operasi Windows, mengerti dan mampu mengidentifikasi kebutuhan organisasi dalam hal pengolahan dokumen. 3. Memiliki kemampuan untuk menggunakan aplikasi Microsoft Office, terutama Microsoft Word dan Microsoft Excel untuk kegiatan sehari-hari. 4. Mahasiswa dapat menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri, termasuk mengelola dan menyelesaikan tugas-tugas dengan kualitas dan waktu yang tepat sesuai dengan standar industri terkait. Yang 5, mahasiswa mampu mengintegrasikan kecakapan belajar dan berinovasi penguasaan informasi, media, teknologi, serta pengembangan karir dan kecakapan hidup dalam konteks aplikasi komputer, sehingga mampu menciptakan solusi yang kreatif dan inovatif dalam pemecahan masalah teknologi digital. Materi yang diajarkan antara lain mencakup pengenalan sistem operasi berbasis Windows, termasuk pengaturan dasar, manajemen file, dan navigasi sistem. Selanjutnya, mahasiswa akan mempelajari pengelolaan dokumen digital yang efektif dan sesuai dengan kebutuhan organisasi. Penggunaan aplikasi Microsoft Office, khususnya Microsoft Word untuk pengolahan dokumen dan Microsoft Excel untuk pengolahan data dan perhitungan, juga menjadi fokus utama. Selain itu, materi mencakup pengenalan konsep penyimpanan cloud, keamanan digital, serta etika penggunaan teknologi informasi. Mahasiswa juga akan dibekali dengan pemahaman tentang literasi media digital, penggunaan internet yang produktif, serta keterampilan kolaborasi daring menggunakan platform digital seperti Google Workspace ataupun Microsoft Teams. Di akhir perkuliahan, mahasiswa diarahkan untuk mampu menciptakan solusi berbasis teknologi yang kreatif dan aplikatif untuk mendukung kegiatan akademik maupun profesional di era digital. Referensi utama meliputi 1 Shelley.gb.ed.fermat tahun 2012 dengan judul Discovering Computers Fundamentals dari Change Learning. Buku ini memberikan dasar-dasar penting dalam memahami sistem komputer, internet, dan aplikasi perkantoran. 2. Microsoft Office Specialist Study Guide untuk Microsoft Word dan Excel terbitan Microsoft Press yang memberikan panduan teknis sekaligus latihan berbasis sertifikasi resmi. Yang 3, modul literasi digital untuk perguruan tinggi oleh AJI Indonesia tahun 2022. Yang 4, tutorial dan dokumentasi resmi dari Microsoft, support.microsoft.com, dan Google Workspace dari support.google.com sebagai sumber referensi praktis dalam menggunakan alat-alat produktivitas digital.
Nomor 5, Kominfo 2021, Panduan Literasi Digital untuk Pendidikan Tinggi. Buku ini dapat diakses secara daring dan memberikan arahan secara nasional dalam membentuk warga digital yang cerdas, etis, dan produktif. 6. Artikel dan modul yang diselesaikan melalui platform pembelajaran daring atau SPOT, yang lebih dikenal dengan Sistem Pembelajaran Online Terpadu di UPI, atau sumber kredibel lain yang mendukung literasi digital kontemporer. Dalam delivery pembelajaran, saya menerapkan model blended learning melalui tatap muka, asinkronus via SPOT, sistem pelajaran online terpadu, diskusi, case study, dan project-based learning. Interaksi mahasiswa dilakukan secara langsung di kelas maupun informal melalui WhatsApp group dan platform SPOT. Penilaian atau asesmen terdiri atas aktivitas pembelajaran 20%, tugas produk 20%, UTS 30%, dan UAS 30%. Nilai akhir diinput ke sistem Sindo dan mahasiswa diberi waktu seminggu untuk masa sanggah atau perbaikan nilai. Simulasi pembelajaran dimulai dengan diskusi di kelas mengenai peran penting literasi digital dalam kehidupan sehari-hari dan dunia kerja. Mahasiswa diajak untuk mengemukakan pendapatnya tentang bagaimana teknologi digital mempengaruhi cara belajar, cara bekerja, cara berkomunikasi. Diskusi juga mencakup pemetaan kebutuhan keterampilan digital di era industri 4.0 dan society 5.0, serta tantangan penggunaan teknologi secara bijak, aman, dan produktif. Selanjutnya, dosen memfasilitasi eksplorasi berbagai platform digital yang digunakan dalam lingkungan akademik dan profesional, seperti sistem operasi Windows, aplikasi pengolah angka, pengolah kata, serta layanan kolaborasi daring. Melalui pendekatan ini, mahasiswa tidak hanya memahami konsep-konsep dasar literasi digital, tetapi juga mampu merefleksikan kebutuhan dan peran mereka sebagai pengguna aktif teknologi. Diskusi ini menjadi pintu masuk untuk membangun pemahaman yang mendalam sebelum mahasiswa melanjutkan ke sesi praktik penggunaan Microsoft Word, Excel, internet sehat, manajemen dokumen digital, dan solusi kreatif berbasis digital. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, selamat pagi. Pagi. Yang keras dong, biar semangat kita hari ini. Pagi. Bagus. Terima kasih. Alhamdulillah hari ini kita pertemuan keberapa ya? Ayo. Alhamdulillah, pertemuan keempat hari ini ya. Gimana kemarin? Tugasnya sudah dikerjakan? Sudah. Minggu lalu Bapak menugaskan adik-adik semua untuk mencari literatur sederhana ya. Kita di UPI, kita punya database resource-nya di MyLove ya. Ada banyak database di sana. Bagaimana experience-nya? Bisa ya mengikuti ya? Oke. Hari ini ada materi yang insya Allah nanti dapat menunjang kalian, membuat kalian mudah dalam membuat karya tulis, membuat tugas, ataupun yang lebih tren sekarang adalah membuat artikel bereputasi nantinya ya. Sesuaikan. Oke, udah siap? Kita akan melanjutkannya. Baik, sebelum kita mulai perkuliahan hari ini, supaya lebih berkah, lebih mudah kita mendapatkan dan Bapak mudah untuk menyampaikan, mari kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Untuk berdoa dipersilahkan. Berdoa dapat diakhiri. Oke, terima kasih adik-adik semua. Hari ini di mata kuliah literasi teknologi digital pertemuan keempat dengan kode mata kuliah MG310 hari ini Bapak akan menjelaskan terkait tentang penggunaan reference manager untuk penulisan akademik ya. Sebelum kita mulai sepertinya ada 2 orang mahasiswa kita yang tidak hadir ya. Betul ya? Budi sama Nisa ya. Oh ya, sakit ya. Ada surat sakitnya, Ketua? Ya, ada Pak. Ada ya? Oke, nanti tolong dicatat karena
Bapak sudah sampaikan di pertemuan pertama bahwa jika tidak hadir selama 3 kali berturut-turut, mohon maaf mengulang lagi tahun depan ya. Oke, kita lanjutkan ya. Pertemuan hari ini ada beberapa hal poin yang mungkin akan menjadikan kalian pede nanti membuat suatu tugas karya ilmiah ya. Jadi hari ini Bapak akan menginformasikan bagaimana manfaat reference manager. Kalian tahu apa reference manager? Pernah mendengar nggak? Apa itu reference manager? Ayo boleh silakan ajukan tangan. Ada yang pernah mendengar reference manager? Oke, Bapak coba kasih contoh nih. Mendeley, tahu kan? Itu mungkin secara kata reference manager apa itu gitu ya. Itu hanya tools ya. Jadi banyak. Ada Zotero ya, ada Mendeley, ada yang lain-lainnya ya. Boleh kalian cari dan boleh kalian pergunakan. Jadi kalau kalian nanti research berulang-ulang, itu bisa dipergunakan untuk research yang lainnya. Jika database-nya kalian bagus, itu ya. Apalagi nanti simpan dengan cloud. Jadi literasi digital ini kalian tidak hanya belajar Word, Excel, tapi bagaimana menyimpan data yang baik, bagaimana memilih literatur yang baik lainnya. Ya, nanti kita akan menggunakan Zotero ataupun Mendeley, lalu membuat daftar pustaka sesuai dengan gaya tertentu. Kira-kira maksudnya apa nih? Nih yang dari Timur pernah mendengar nggak? Gaya reference itu apa aja sih kira-kira? Reference itu kayak APA style gitu ya? Pernah dengar? Ada IEE di dalam kontrol ya. Oke, good ya. Makasih. Jadi Indonesia rata-rata menggunakan APA ya. APA nanti mungkin kalian akan Bapak tunjukkan seperti apa APA itu, IEEE ataupun lain-lain sebagainya. Baik, selanjutnya menulis dokumen dengan referensi yang valid dan rapi. Hal ini bukan suatu hal yang kaku, bukan suatu hal yang baku, tetapi keharusan, kewajiban. Kalau kita tulisannya sudah rapi, sudah bagus ya. Nah, referensinya juga harus bagus ya. Kenapa itu harus bagus ya? Nanti kita jelaskan. Baik. Tadi Bapak sudah sedikit menjelaskan apa yang akan kita gunakan, apa maksud nanti reference manager dan fitur-fiturnya apa aja gitu ya. Dan Pak, kita kalau jadi mahasiswa apakah bisa gitu ya menggunakan ini tanpa biaya? Yes, itu bisa. Kalian bisa memakai reference manager ini gratis ya. Dengan syarat office-nya kalian itu harus yang activate ya. Jadi nanti akan kita linkitkan antara reference yang ada di Mendeley, metadata yang ada di Mendeley dengan yang ada di Word-nya ya. Kita akan link kan ya. Jadi kalian tidak usah membuat lagi manual menuliskan reference satu-satu. Penggunaan Mendeley nanti, apa itu reference manager? Adalah sebuah perangkat lunak untuk membantu mengelola referensi dan menyusun daftar pustaka di karya ilmiah ya. Jadi ketika Bapak nulis nanti Bapak akan diberikan namanya DOI, Digital Object Identifier ya. Nanti disimpan di database-nya Crossref. Nah, nanti kalau yang Bapak terindeks artikelnya Scopus, nanti akan Bapak masuk dari Scopus. Nah, nanti dikumpulkan sama kalian bisa masuk di akun database referensinya kalian masing-masing ya. Nanti, manfaat reference manager ada organisasi, citasi, dan format otomatis. Oleh karena itu, citasi ini sangat penting. Jadi kalau kalian mau melihat dosennya, melihat para peneliti lain di dunia gitu kan, tinggal searching ke Google Scholar ya. Ada yang belum pernah melihat Google Scholar? Insya Allah ya, mahasiswa UPI semuanya pintar-pintar. Ya, Bapak yakin ya, tidak ada yang tidak pernah melihat Google Scholar. Jadi di Google Scholar itu ada high indexnya. Di sanalah terlihat berapa jumlah artikel yang disitasi, berapa artikel yang pernah dipakai sama riset-riset lainnya. Makin tinggi citasinya lah makin bagus ya. Ada hal lain yang
miris saat ini terjadi. Banyaknya orang-orang peneliti sana yang mempunyai artikel bagus, ternyata dia plagiat, ya. Lalu ada artikelnya yang kok keren, kayaknya itu tulisan aku deh. Kenapa artikel saya tidak disitai sama dia? Ya, itu di zaman sekarang memungkinkan. Karena teknologi di dalam artikel ini semua sudah terbuka. Kita boleh mengambil sebanyak mungkin. Tetapi kita juga harus menghargai orang-orang yang pernah melakukan riset. Ya, jadi semua referensi itu harus kita kumpulkan, kita gunakan, dan kita sitasi. Itu pentingnya ya. Jadi sangat efisien kalau kalian menggunakan namanya reference manager, menghindari plagiarisme karena kita mengutip semua yang kita gunakan dalam artikelnya. Selanjutnya juga, yang tadi Bapak samakan tadi ke Bonsawis ya, bahwa ketika kita menggunakan referensinya pakai manager, mau pakai IEEE, mau pakai APA, itu sudah tidak perlu kita gunakan lagi ya. Nah, oleh karena itu referen menjadikan solusi bagi teman-teman dalam pembuatan nabi karya tulis ilmiah. Tapi ada yang harus kita kuasai lebih bagus dan kita harus berhati-hati. Kita harus mempunyai etika dalam penelitian. Kalau kita dalam hidup tidak beretika, kita bukan berarti seseorang yang tidak beretika. Kita seorang researcher, kita seorang mahasiswa, kita seorang manusia, kita harus punya etika. Jadi etika itu pentingnya mencantumkan sumber. Ketika Agus sudah melakukan research dan Ayah itu menggunakan tulisan dari Agus, maka syogianya Ayah itu harus mencantumkan sebagai referensinya. Penggunaan kutipan langsung dan tidak langsung. Selanjutnya, risiko plagiarisme. Sudah banyak contoh. Dan studi kasus pelanggaran etik di Indonesia kita punya adanya Anjani, hati-hati. Di Anjani itu, kalau kalian melakukan pelanggaran etik, seumur hidup kalian akan disimpan namanya webnya Anjani. Indonesia sudah punya itu. Jadi hari ini Bapak perkuliahan akan kita lakukan tidak hanya berupa tidak hanya berupa paparan, tapi juga ada prakteknya ya. Kalian silakan nanti akan praktek, nanti juga akan diskusi ya. Kita akan lanjutkan. Nah, silakan nanti kalian download Mendeley di webnya mendeley.com. Lalu Word-nya tolong cek, pastikan aktif ya si MS Word-nya dan lain sebagainya. Oke, ya. Nanti praktikumnya adalah menambahkan referensi manual otomatis, menyisipkan kutipan, membuat daftar pustaka otomatis, dan mengganti format data sitasi. Ya, apa yang tadi sudah Bapak sampaikan, kira-kira apa yang menjadi masukan, ya? Apa yang sudah didapatkan? Apakah mengerti apa yang Bapak sampaikan? Oke, Kang, silakan. Terima kasih atas kesempatannya. Mungkin dari saya tadi mendapatkan informasi baru mengenai reference manager. Saya kebetulan baru mendengar reference manager. Di sini juga ada tadi dipaparkan mengenai manfaatnya, lalu mengapa harus menggunakan reference manager, juga etika pengutipan tadi juga, dan instalasi aplikasi ada Zotero atau Mendeley. Oke, sip. Terima kasih ya. Jadi sudah sedikit memahami. Oke, terima kasih ya Kang ya. Oke, mau dapat nilai A nggak nih? Nggak ya, kita masih banyak penilaian. Penilaian itu tidak cuma dari tanya jawab, tapi ini salah satu kriteria penilaian dari Bapak ya. Terima kasih Kang. Terus tolong catat ya. Oke. Setelah tadi Bapak sampaikan manfaatnya apa, aplikasinya apa aja, baik sekarang Bapak akan tunjukkan ya. Saya akan tunjukkan di mana kalian bisa mendownload reference manager itu ya. Jadi Bapak hanya akan menunjukkan yang Mendeley. Silakan kalian coba. Silakan login menurut akunnya masing-masing ya, seperti yang tugas yang sudah Bapak sampaikan. Oke, silakan ya login dulu ya masing-masingnya. Setelah kalian sudah punya akunnya,
kita akan linkkan ya. Kita akan linkkan antara Mendeley dengan office-nya kalian. Oke, misalkan coba 2 ya, 3. Insert citation, oke. Lalu daftar pustakanya, oke. Arahkan kursornya ke sebelah kanan dan insert bibliografi. Oke, sip. Nah, ya, begitu mudahnya. Tapi tolong pastikan sebelum kalian mereferensikan, kalian cari artikel di database yang terbaik. Bapak akan memberikan kesempatan kalian untuk mengajukan pertanyaan. Baik, siapa yang akan mengajukan pertanyaan? Oke, Gus, silakan Gus. Izin Oke, bertanya. ya, oke lanjut. Izin bertanya Pak, kalau menurut Bapak kira-kira database mana aja yang terpercaya buat dijadiin referensi gitu Pak? Oke, bagus. Terima kasih. Agus hari sekarang kira-kira Agus suka pakai yang di mana? Yang Agus pakai gitu. Keluar Pak. Google Scholar ya? Iya. Oke, sip. Bagus. Ada lagi Gus? Itu sih Pak. Itu aja ya. Iya, sip. Itu yang familiar ya. Karena hampir semua data itu dikolek sama Scholar ya. Terakhir itu bagus. Update-nya Scholar itu kalau kalian install .pdf itu muncul kriterianya. Di dunia itu yang terkenal ada Whoosh, ada Scopus, itulah yang biasa kita menjadikan rujukan ya. Pertanyaan yang kedua, siapa yang akan mengajukan pertanyaan? Oh, good, Aurel, silakan. Izin bertanya Pak, Iya, kemarin silakan. kan saya sempat nyari jurnal gitu yang mengenai topik saya. Ya, Terus ada beberapa jurnal yang menurut saya itu kurang meyakinkan. Iya. Pak, kira-kira dari Bapak sendiri ada tips nggak Pak untuk menghindari predator itu? ya, oke, baik, bagus sekali Aurel. Nah, nyambung lagi sama etika tadi, reference publikasi yang harus kita gunakan. Sebaiknya predatory journal itu yang mengeluarkan list BELS ya, BELIS namanya, list predatory journal. Tapi yang pastinya kalau kalian itu harus betul menghindar predatory journalnya. Simpelnya, pertama, kalian pastikan nilai kuartilnya itu di atas 75. Itu masuk kategori apa? Q1 dan Q2. Ya, lalu yang kedua adalah proses terbitannya itu tidak boleh melebihi dari kapasitas kekuatan editorial dan reviewernya. Di luar itu yang tahu adalah pengelola jurnalnya. Oke, makasih ya. Makasih ya Aurel. Oke, selanjutnya pertemuan hari ini Bapak akan sampaikan ada tugas. Tugasnya yaitu kalian mencari referensi yang terbaik. Temanya terkait tentang manajemen. Oke, manajemennya apa? Silakan kalian cari bagian-bagian manajemen yang terbaik dan kalian coba cari dengan jumlah 35 artikel yang terkait dengan manajemen dari jurnal-jurnal yang bereputasi bagus ya. Dan selanjutnya tugas itu tolong kalian kirimkan ke Spot dengan deadline sampai dengan hari Minggu pukul 24. Di atas pukul 24, sistem dari Spot akan tertutup secara otomatis. Dan jika kalian akan mengajukan pertanyaan, boleh melalui WhatsApp number ke Bapak seperti biasa. Dan lebih bagusnya lagi kalian boleh email ke Bapak dan bisa langsung berdiskusi melalui aplikasi Spot ya. Aplikasi Spotnya pasti kalian sudah pada mengetahui ya di sini. Jadi silakan kalian login ke Spotnya masing-masing. Di sana kita bisa berinteraksi, kalian bisa memberikan pandangan, feedback terbaik dalam perkuliahan ini. Dan jangan lupa tugas-tugas kalian upload di foldernya masing-masing di sana ya. Nanti nilai UTS, nilai UAS, nilai tugas, nilai partisipasi kalian akan Bapak nilai di dalam Spotnya ya. Paham sampai sini? Paham. Oke, sebelum kita mengakhiri perkuliahan hari ini, silakan dong Bapak ingin mengetahui bagaimana hasil pembelajaran hari ini melalui kuis ya. Kuisnya pakai Kahoot. Silakan kalian login di komputernya masing-masing ya. Baik, kita start aja ya. Sudah siap?
Sudah, siap ya. Oh, Dewi udah masuk. Gus. Oke, silakan ya. Nah, kita kahut. Hanya 5 pertanyaan aja. Jadi yang menang nanti dapat hadiah ya. Dapat hadiahnya nilai terbaik buat kalian. Oke, Andra, Ponsa. Siap ya? 1, 2, 3. Oke. Apa fungsi utama dari aplikasi reference manager seperti Zotero atau Mendeley? Oke. Ayo, pilih yang mana? 14 orang yang sudah menjawab. Oke. 12 orang. Jawabannya apa? C ya. Mengolah reference dan membuat citasi otomatis. Good. Lanjut. Oke, masih ada pertanyaan selanjutnya. Oke, udah percepat ya. Oke, siap mana? Contohnya yang bukan aplikasi reference manager. Tadi sudah Bapak sampaikan. Oke. Apa resiko utama jika tidak mencantumkan sumber kutipan dengan benar dalam akademik? Perkuliahan hari ini dapat terselenggara dengan lancar tanpa ada hambatan sedikit pun. Mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan bisa bermanfaat untuk kalian. Jadi kesimpulan dalam perkuliahan hari ini adalah reference manager ini sangat bermanfaat untuk kalian, memudahkan dalam pengutipan. Dan juga jangan lupa pastikan referensinya itu dari jurnal-jurnal yang bereputasi bagus. Mau dari Scopus, kalau Scopus cari kuartilnya yang paling tinggi ya, ataupun persentilnya yang bagus. Kalau di Indonesia kita pakai Sinta, Sintanya paling bagus, Sinta 1, Sinta 2. Cari yang terbaik. Kumpulkan ke dalam Mendeley referensinya di Scopus. Oleh karena itu, tolong pastikan kalian terus mempelajari. Dan jangan lupa tugas untuk minggu depan Bapak akan cek di hari Minggu ya. Tolong pastikan spotnya kalian diisi ya. Dan jangan sampai ketinggalan. Karena itu akan membuat nilai untuk akhir perkuliahan hari ini. Dan Bapak ucapkan terima kasih. Bapak doakan mudah-mudahan semuanya diberikan kelancaran dan kemudahan dalam membuat tugas-tugasnya. Sampai ketemu lagi di minggu depan. Dan jangan lupa belajar dulu dan lihat spotnya sebelum masuk perkuliahan Bapak. Bapak tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Akhir kata, saya menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu dalam proses sertifikasi dosen tahun 2025 ini. Kepada pimpinan universitas, fakultas, prodi, rekan sejawat, mahasiswa, serta semua pihak yang mendukung video ini. Semoga upaya ini bernilai ibadah dan memberikan kontribusi positif dalam pengembangan literasi digital di Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.